Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sehat semua Bapak Ibu? Sehat. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bahagia semua? Bapak bahagia, Pak? Bahagia. Ibu bahagia? Belum. Jawabannya jadi separuh-separuh nih. Ibu bahagia, Bu? Bahagia, alhamdulillah. Saya bisa melihat senyum kebahagiaannya dari balik masker. Ya, alhamdulillah. Nikmat sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat bahagia, nikmat yang luar biasa juga. Betul, Bapak Ibu? Adakah orang yang badannya sehat, hartanya banyak, kaya, tapi tidak bahagia? Ada? Ada, Pak? Bapak kok jawabnya kayak tertekan semua nih. Saya prasangka baik, Pak. Mungkin karena belum makan malam gitu. Tenang, Pak. Nanti setelah pengajian saya dengar konsumsinya nasi sate kambing. Sate kambing muda beli sendiri-sendiri ya. Ada yang gak ya? Alhamdulillah ya. Ada orang kaya sehat tapi tidak bahagia. Orang kaya tidak bahagia, ada enggak, Bu? Orang miskin tidak bahagia, ada enggak, Bu? Tambah semangat ya. Bahaya ini. Ada udah miskin, sakit, banyak utang, dimusuhi tetangga, udah bahagia. Ya Allah, hidup kok gitu-gitu amat ya. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini, kalau sampai detik ini Allah masih kasih kita nikmat banyak. Pertama, kita masih diberi nikmat apa Bapak Ibu? Pertama, kita masih diberi nikmat umur. Betul nggak Bapak Ibu? Masih diberi nikmat umur, sampai detik ini kita masih hidup. Alhamdulillah. Karena ada orang yang lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, lebih kuat dari kita, tapi sudah meninggal duluan. Ada? Ada. Wah, ada tetangga kampung saya dulu itu. Kita habis Jumatan itu dikabarin ini Ibu A ini meninggal. Oh, saya tidak tahu. Saya tanya, kenapa ya Mas? Sakit apa? Enggak ya Kang. Itu malah suaminya itu yang sakit-sakitan setahunan ini sakit-sakitan. Istrinya yang ngerawat terus. Yang meninggal duluan malah istrinya. Ada orang kita lihat badannya sehat, segar, kuat, wah, tapi olahraga terus tiba-tiba karena punya jantung tidak sadar, sakit jantung, meninggal mendadak. Ya Pak, Bu. Tapi ada teman orang buatan ini sampun sepuh, sakit lama tidak sembuh-sembuh, sampai tetangga kanan kiri bilang, ya Allah, kayak kita wis ngenteni waktu sabar ya. Tetangga kanan sudah bilang, wah kayak tinggal nunggu waktu. Tapi ternyata masih Allah berikan umur panjang. Ada juga kan begitu? Ada. Banyak. Maka Bapak Ibu, lahir itu memang urut tahun. Tetapi kalau meninggal itu tidak urut umur, tidak urut kelahiran. Yang muda bisa saja lebih dulu, yang tua bisa juga lebih dulu. Maka kalau hari ini kita masih diberi umur oleh Allah, alhamdulillah. Tandanya ini cuma dua. Satu, Allah ingin kita perbanyak amal. Yang kedua, Allah ingin kita segera bertobat. Dah, mumpung dikasih umur,
banyak-banyak beramal, banyak-banyak bertobat. Maka alhamdulillah kita diberi umur, terus kita masih diberi nikmat kesehatan. Bukti contoh sederhana, ini kita musim corona sekarang udah mulai reda gitu. Di sini ada kemarin yang LC lulusan COVID. Sarjana Al-Covidiyah ya. Ada Pak Bu? Ada. Dengan masih bisa duduk ini, masih sehat kembali. Nikmat besar tuh. Nikmat luar biasa. Kakak ipar saya kena COVID, seminggu masuk rumah sakit, tidak sampai seminggu meninggal dunia di Samarinda. Karena perokok berat. Bapak-bapak ada yang perokok berat? Ya. Lampu kuning. Kita alhamdulillah ada yang sudah kena COVID, ada yang sudah merasakan apa istilahnya Pak? Tidak bisa membau anosmia itu kan? Tidak bisa membau, tidak bisa merasa. Sekarang alhamdulillah bisa sehat. Ini nikmat yang sangat besar. Nikmat sehat juga kelihatan ini Bapak Ibu. Jadi dengan semua bisa lenggah dengan santai ini. Dan saya mau misal nih Allah kasihkan sakit kecil saja. Sakit kecil lamputan ada bisul gitu. Bisul di apa? Di bokong. Satu kecil tapi cenut-cenut gitu. Wah, dijamin duduknya nggak akan tenang kan? Pindah sana, pindah sini, goyang sana, goyang sini. Ngopo yuk? Anu. Buktinya sekarang jenengan bisa duduk dengan nyaman, tenang. Saking nyamannya bahkan ada yang ketiduran, toh? Kan pengajian kadang ada yang khusyuk, ada yang super khusyuk nih. Nah, maka alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berikutnya Allah masih kasih kita nikmat hidayah. Ini paling mahal Bapak Ibu. Hidayah itu paling mahal. Tidak ada yang bisa membeli hidayah. Karena hidayah itu bayarannya Allah sudah beli hidayah itu dengan surga. Adakah manusia yang bisa membeli surga kita? Tidak ada. Hidayah itu balasannya insya Allah kalau kita istiqomah, kalau kita akan dapat surga. Mudah-mudahan besok kita semua bisa bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah itu mahal Bapak Ibu. Ada orang rumahnya dekat masjid, speaker masjid itu pas mengarah ke kamarnya. Tapi setiap hari begitu azan hayya 'alas shalah, tidak pernah ke masjid. Ada masih apa saya, Bu? Tapi ada juga orang Bapak Ibu rumahnya jauh dari masjid, belum azan dia sudah datang ke masjid. Maka kalau kita masih dimudahkan oleh Allah untuk sholat, tadi sholat maghrib, nanti sebentar lagi sholat isya, dimudahkan oleh Allah kita bisa ikut ngaji ini, alhamdulillah tandanya Allah masih kasih kita hidayah. Mudah-mudahan nanti isya Allah masih kasih kita hidayah sehingga kita gampang sholat isya. Mudah-mudahan besok subuh Allah kasih kita hidayah sehingga kita gampang sholat subuh. Dan mudah-mudahan besok zuhur, asar seterusnya Allah masih kasih kita hidayah sehingga kita gampang sholat, menjalankan sholat fardu sampai kelak kita wafat dalam keadaan sunnah. Insyaallah. Jadi itu hidayah nikmat yang paling besar. Kata guru kami niku, kebangkrutan kerugian orang Islam itu bukan ketika punya usaha terus usahanya ambruk, utang ratusan juta, utang miliaran, bukan. Tapi kerugian terbesar orang Islam itu adalah kalau besok meninggal tidak masuk surga. Karena Rasulullah itu sudah janjikan semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti Rasulullah ini sudah kasih garansi kita tiket surga. Asal umat Islam beriman, insya Allah dapat tiket surga. Lah kalau besok meninggal ternyata kita nggak masuk surga, itu kan rugi luar biasa Bapak Ibu. Jangan sudah punya tiketnya, sudah punya kuncinya, terus nggak bisa masuk, rugi kan. Maka mari tiket surga, kunci surga ini kita jaga, mudah-mudahan ya insya Allah.
Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat, dan mudah-mudahan kita besok di akhir masuk dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Oke, baik, ada pertanyaan belum? Ya, ini kita berbagi sederhana saja, Bu. Saya mohon maaf nih pakai bahasa Indonesia banyak, gak apa-apa, Bu. Karena saya itu kalau ditanya orang aslinya mana, Mas, itu adalah pertanyaan yang sulit. Bapak saya kelahiran Wonogiri, ibu saya kelahiran Malang, tapi ibu saya campuran, kakek ada dari Bukit Tinggi Sumatera Barat. Nah, ini sudah bingung, Bu. Ini mau Wonogiri, mau Malang, mau Bukit Tinggi Sumatera Barat. Saya betul, Pak. Saya lahir di Kota Padang, Sumatera Barat. Kota Padang, orang Minang. Umur 8 tahun pindah ke Nunukan, Kalimantan Utara, dekat Malaysia. Di sana mayoritas orang Bugis. Orang Bugis. 6 tahun di sana pindah ke Samarinda, Kalimantan Timur. Di sana mayoritas orang Banjar. Dari Samarinda merantau ke Jogja tahun 2002. Sampai sekarang istri saya orang Kulon Progo. Silakan simpulkan orang mana ya. Jember Melepas orang Indonesia, NKRI harga mati, guys. Walaupun dari 2002 saya di Jogja, tapi tetap, Bu, kalau ngomong bahasa Jawa halus itu kayaknya kalau dengarkan itu insya Allah paham, tapi untuk ngomong itu kadang keliru-keliru. Daripada salah kan dipakai bahasa Indonesia. Jadi, saya kalau aktivitas sehari-hari Bapak Ibu, selain dengan Kang Puji, juga di SMA Ali Maksum di Krapyak, ikut mengelola di sana. Saya nikah, istri 3, anaknya. Sabar, Bu. Biasanya kalau dibilang TV langsung sensitif. Sesok nih Ustaz, gimana aku membuka tuh. Istri 1, anak 3. Anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. 3 ini kodelo lahirnya sesar semua. Yang paling gede baru kelas 2 SD. Yang paling kecil baru umur 2,5 tahun. Apa lagi? Udah gitu ya. Oke, malam ini kita akan cerita sedikit saja tentang beberapa amalan sederhana, amalan kecil yang itu ternyata pahalanya besar. Jadi sebenarnya, Bu, Bapak Ibu, menurut jenengan sebenarnya kita itu lebih mudah masuk surga atau lebih mudah masuk neraka? Yang mana, Pak? Lebih mudah masuk surga atau lebih mudah masuk neraka, Pak? Yakin, Bu? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita cek seksama, sebenarnya Allah itu memberi kita jalan semudah-mudahnya untuk masuk surga. Benar, Allah sudah buka jalan semudah-mudahnya. Yang paling sederhana saja, dalam salah satu hadis itu disebutkan, ketika seorang beriman itu dalam hatinya berniat melakukan amal soleh, ini namanya niat baru niat. Wah, aku nanti ada pengajian PMJ Kota Gede, aku niat mau datang. Baru niat. Maka sudah dicatatkan 1 pahala untuknya. Dapat berapa pahala? 1. Lalu kalau dia betul-betul melakukan amal itu, sudah niat datang PMJ, betul-betul berangkat, datang sampai selesai ikut, maka dia akan dapat pahala 10 hingga 700 kali lipat, bahkan bisa lebih, tergantung kualitas amal. Namun kalau seseorang itu niat berbuat buruk, nanti mau berangkat PMJ, kebetulan ini sendal jelek, kayaknya datang sendalnya bagus, akhirnya datang berangkat pakai sendal jepit yang kanan merah, yang kiri biru. Datang niat sudah mau nuker sendal, mau mencuri, niat buruk. Kalau sudah berniat buruk itu belum dicatat. Lalu kalau niat buruk itu tidak jadi dilakukan, ternyata
pas pengajian, alhamdulillah dapat hidayah. Begitu pula, tidak jadi tukar sendal, ini keburukan, saya tidak jadi melakukan, maka dia dapat pahala. Namun kalau dia betul-betul melakukan, pulang pengajian di wah ini paling bagus, baru pakai bawa pulang, betul-betul melakukan keburukan, maka dia akan tercatat mendapat dosa berapa? 1. Niat kebaikan dapat pahala berapa Pak Bu? 1. Dilakukan pahalanya 10 sampai 700 kali, bahkan lebih, tergantung kersanya Gusti Allah. Tapi kalau niat berbuat buruk, baru niat tidak dicatat. Kalau melakukan, dapat dosanya 1. Kalau tidak jadi, malah dapat pahala 1. Mudah dapat pahala tuh Bapak Ibu? Mudah sekali. Maka kita kalau misalnya ada hal baik terjadi, ada hal baik kita lihat, niatkan yang baik Bapak Ibu. Dan dengan lihat ada tetangga sedekah, masukkan uang 100.000, dengan lihat, tolong. Dalam hati itu jangan malah, ya. Sedekah 1.000 sengaja dilihat-lihatkan, paling harap jalur pujian guys. Atau diumumkan oleh takmir musola, alhamdulillah kali ini kita dapat infak dari Bapak Ahmad sebesar 1 juta rupiah. Tolong Bu, jangan di belakang malah infak kok malah diumumkan rai kelas, riak kayak jangan. Justru sebaliknya, kalau lihat seperti itu langsung, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan hamba harta sehingga hamba bisa beramal seperti dia. Ya Allah, dia itu bisa sedekah 1 juta, pengen ya Allah, mudah-mudahan berikan hamba harta ya Allah sehingga hamba bisa juga sedekah 1 juta bahkan lebih ya. Pasang niat itu udah dapat pahalanya. Jadi kan lihat ada yang udah berangkat pengajian, jangan malah sok rajin pengajian. Gawe ini bentino mau gibah, tapi kok malah mangkat pengajian. Paling ini pengajian harus gosip. Jangan. Ada yang berangkat pengajian pas, ya Allah, enak sekali bisa berangkat pengajian. Mudah-mudahan ya Allah Kau berikan hamba kesehatan, berikan waktu luang sehingga hamba bisa mudah berangkat pengajian. Baru niat. Sudah dapat? Niat gampang atau susah Bapak Ibu? Niat gampang atau susah Pak? Gampang, cuma dalam hati. Maka mulai hari ini kalau ada lihat sesuatu yang bagus, pasang niat yang baik. Ada orang rajin sholat, pakai baju bagus, jangan malah dibilang tentang baju baru, pamer. Tidak usah langsung. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan hamba keluasan rezeki sehingga bisa pakai baju yang terbaik untuk sholat. Karena Rasulullah itu Pak, kalau punya baju baru itu para sahabat tahu. Karena Rasulullah kalau punya baju baru itu pertama kali dipakai pasti pas ke masjid. Nah, kita kalau punya baju bagus dipakai pertama kali pas kondangan. Pas kondangan itu ribut milih baju. Saya sama berapa ya? Ibu bingung milih. Aku nanti kelambi, sak lemari loh. Bapak bingung dia pakai batik yang mana. Begitu berangkat sholat, ya Allah, Bapak cuma pakai kaos belakang gambar kapal api. Tulisannya jangan dibaca. Waduh, ibu juga gitu pas mau sholat. Kalau pakai mukena tapi dalamnya pakai daster, keteknya bolong. Tapi saya yakin itu bukan ibu-ibu sini, ya. Nggak ada tuh begitu? Nggak ada bedanya. Isis mas, jangan ya. Jenengan mau kondangan aja mau, misal dan jenengan malam ini dapat SMS, selamat besok pagi Anda mendapat undangan untuk silaturahim ke istana ke keraton dengan Sri Sultan. Yakin wes malam ini habis sisa mesti sibuk milih baju. Wah sendiri. Bapak sibuk milih, ibu sibuk milih. Besok acara jam 9. Berangkat jam berapa Pak Bu? Jam 7 berangkat sampai sana jam 8 masih ngantri. Berdiri panas-panasan, begitu ketemu Sultan cuma salam. Itu pun tidak sentuh karena corona jaga jarak. Padahal persiapannya luar biasa. Padahal mohon maaf, Sri Sultan kekuasaannya daerah mana Bapak Ibu? Pak Bu? Jogja. Allah kekuasaannya apa Jogja?
lebih. Kekuasaan Allah apa se-Indonesia? Lebih. Alam dunia ini Allah yang berkuasa. Allah yang kasih kita rezeki. Kita ketemu raja maharaja, dia pakai kaos, dia pakai daster. Sholatnya yo sah, tapi nggak sopan. Saya dulu juga gitu sebelum tahu ilmu ini. Kadang sholat pakai kaos, istri juga kadang pakai daster. Begitu dapat ilmu, yes, walaupun sholat di rumah, walaupun sholat sunnah, walaupun sholat sendiri, tetap minimal pakai kemeja berkerah atau minimal kemeja yang itu pantas kalau kita pakai menemui tamu. Istri juga gitu, kalau mau sholat mesti pakai gamis. Baru beli gamis bagus itu mesti dipakainya pas sholat. Pas jalan kondangan malah lupa dipakai. Maka ibu-ibu besok atau subuh kalau sholat pakai bu baju yang paling bagus. Siap ibu? Separuh dia bilang ini. Walaupun besok habis itu bapak bilang, mau kemana ibu? Ini masih jam 4 bu. Udah pakai baju paling bagus. Tidak apa-apa, saya mau menemui yang maha kaya. Bapak, berarti ini sudah tidak ada yang pakai kaosnya, alhamdulillah. Karena ini ada satu kisah ini, mungkin bisa praktekkan sendiri. Jadi Kiai Hendri Sutopo di Kerapian itu, beliau suatu ketika pernah isi pengajian. Yang ikut pengajian itu adalah aktivis masjid, pengurus masjid. Itu udah lama, udah 20-an tahun lalu, 20-30 tahun lalu. Waktu itu beliau ngasih nasihat sama seperti ini. Ditanya, sopo yang pengen sugih? Udah ada yang katakan malu. Anak masjid biasa malu-malu kan. Saya cat malu-malu kucing. Loh, karena saya gelap sendiri. Wah, akhirnya ada satu angkatan. Satu angkatan yang lain ikut angkatan. Terus beliau kasih nasihat, yang mau cepat sugih, besok kalau sholat pakai bajumu yang paling bagus. Sebagian percaya, sebagian enggak. Apa hubungannya? Sebagian, oh ya siap pakai aja. Ternyata Bapak Ibu, setelah sekitar 15 tahun, 20 tahun kemudian, para peserta itu ketemu lagi, kumpul lagi, reunian begitu. Dan ternyata mereka-mereka yang dulunya entah ikhlas dan ikhlas, niat dan niat, tapi terus pas sholat pakai baju paling bagus, benar Bapak Ibu, ekonominya tuh naik melebihi mereka-mereka yang hubungannya pakai baju bagus apa saya. Ternyata hasilnya terlihat Bapak. Monggo silakan ya, besok sholat pakai baju yang bagus. Kalau tidak paling bagus, minimal baju yang bagus. Yang minimal layak kalau kita buat ketemu tamu. Tidak ada pakai kaos lagi, tidak ada pakai apa bu? Daster. Ya. Kan ibu-ibu ini baju pengajian bagus-bagus nih kan. Besok dipakai untuk sholat. Walaupun pakai Jadi amal pertama yang sederhana, ringan. Amalan niat tadi itu. Cuma niat, dengan niat saja kita sudah bisa dapat pahala yang besar. Tinggal dilatih pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, amal ringan, pahala yang besar. Sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Apa Pak Bu? Sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Rasulullah bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah maka dia akan dapat pahala bagaikan sholat separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia akan dapat pahala bagaikan sholat sepanjang malam. Sholat separuh malam itu kurang lebih dari waktu isya sampai kira-kira sekitar jam 11-12. Kalau sepenuh malam berarti dari isya sampai subuh. Di sini ada Pak yang pernah sholat sunnah dari habis isya sampai jam 12? Ada? Ibu ada? Ada. Kalau kita Ramadan loh Pak, Ramadan pas surgep-surgepnya terawih aja imamnya baca ayat panjang dikit aja sudah protes loh. Terawih rakaat pertama memang sudah tabarakallazi biyadihil mulk. Waduh, mulk tuh iki. Begitu giliran dapat imam lain yang baca inna aqainakal kautsar. Imam itulah. Besok ini terus saja. Cocok.
Kalau perlu kulhu al-ikhlas dibagi 2 gitu. Saya pernah itu Bapak Ibu daerah Sewon. Kapan ya? Udah lama sekali itu. Waktu itu mampir di situ cuma sholat isya karena pas lagi perjalanan daerah Sewon situ. Mampir sholat isya, selesai isya pulang. Cuma pas lagi siap-siap di parkiran kan jamaah sudah sholat taraweh. Sholat taraweh habis mau baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Saya di parkiran, senang nih imam. Taraweh baca Yasin. Ternyata Bu, Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua nih, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Wah. Ternyata pakai kilat ekspres. Ya minimal kita baca yang ya Al-Kautsar itu surat paling pendek di Al-Qur'an. Ya. Paling pendek minimal ya yang agak-agak panjang dikit lah, Al-Fil apa gitu ya. Kita kalau tarawih kan sudah tarawihnya kalau sini berapa rakaat Pak? Bu? 11. 443. Formasi menyerang. Masih bal-balan. Kita tarawih 11 rakaat. Ya, kalau 11 rakaat ya suratnya pertengahan-pertengahan. Enggak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nek terlalu panjang, ya kita yang jadi imam harus sadar bahwa di belakang itu ada jamaah yang sudah sepuh, tidak kuat berdiri. Ada juga yang sedang buru-buru. Ya itu Bapak Ibu. Soal kalau bacanya terlalu panjang, yang di belakang tidak kuat, itu namanya menzolimi jamaahnya juga, tidak boleh. Jadi yang pertengahan dengan surat Atin, apa lagi ya? Al-Zalzalah itu sudah sedang. Kecuali kalau jenengan ke daerah mahasiswa kan masih kuat-kuat semua, panjang-panjang itu sudah biasa. Nah ini kita sholat tarawih yang setengah jam, 1 jam aja kadang kita capek tuh Bapak Ibu. Capek, ngantuk, apalagi sholat separuh malam. Tapi alhamdulillah dengan kita sholat isya berjamaah 4 rakaat kita dapat pahala sholat sunnah separuh malam. Enak ada Bapak Ibu? Enak. Belum lagi sholat subuh. Kita separuh malam aja tidak pernah kuat, apalagi sampai sepenuh malam full sampai subuh. Wah. Tapi cukup kita sholat subuh berjamaah berapa rakaat Bapak Ibu? 2 rakaat saja kita sudah dapat pahala sholat sunnah sepanjang malam. Enak atau enak banget Bapak Ibu? Enak banget. Udah sholat subuh 2 rakaat jadi makmum di belakang tinggalnya nanti kalau itu imam aja. Waduh, pahalanya sudah besar sekali. Maka sampai Rasulullah nyampaikan siapa yang tahu pahalanya sholat subuh jamaah itu pasti akan datangi masjid, akan datangi musola, walaupun merangkak. Pasti dia akan datang karena tahu pahalanya sangat besar. Kemudian amalan mudah berikutnya kaitannya sama sholat subuh, yaitu sholat sunnah fajar. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini Rasulullah nyampaikan fadilahnya sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah, dengan Bapak Ibu pernah ada di sini masjid musola gitu ngadakan pengumuman takmir gitu. Assalamualaikum Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah sholat subuh berbahagia. Jadi takmir alhamdulillah karena kas kita turah-turah, kasnya berlebih sampai susah dihitung oleh bendahara. Maka takmir akan memberikan hadiah untuk Bapak Ibu jamaah yang datang sholat subuh. Yang datang sholat subuh akan mendapatkan hadiah 1 orang Rp500.000. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya silakan Pak takmir. Pasti komentarnya langsung duitnya sopo. Sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya ada pengumuman, misal takmir betul-betul kasih pengumuman seperti itu, saya mau tanya, kira-kira yang datang sholat subuh rame atau sepi? Softnya penuh atau enggak? Sampai mana? Sampai beludak. Bahkan ada yang sudah standby dari habis isya. Jadi aku turunin sholat. Ya toh? Yang punya rumah dekat musola langsung dipagari, dilarang masuk buat dia di luar. Padahal cuma dapat berapa Bapak Ibu?
berapa? 500.000 sama 1 juta lebih besar mana Bapak Ibu? 1 juta. 1 juta sama 100 juta lebih besar mana? 100 juta sama 10 miliar lebih besar mana? 10 miliar. Sekarang kalau dunia dan seisinya itu lebih besar atau lebih kecil daripada 10 miliar? Jauh lebih besar. Maka itu pahala yang kita dapatkan kalau kita sholat fajar sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Maka silakan kalau misalnya di sini yang pas sholat subuh mungkin muazin itu jarak antara azan sama qomatnya dibikin agak panjang supaya jamaah yang datang sempat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh sebagai penutup. Karena saya pernah itu sholat di masjid di Malioboro itu sholat subuh di situ. Pas qomat kita sudah siap, imamnya merapatkan meluruskan barisan soft, kemudian ngomong ke muazin, muazin tolong besok kalau qomat subuh dibikin agak lama sedikit supaya jamaah yang baru datang bisa sholat sunnah 2 rakaat karena pahalanya sangat besar sekali. Imamnya sampai sekarang. Maka tidak apa-apa Pak kalau misalnya sholat subuh azan sama qomatnya jedanya agak panjang 15 menit itu tidak apa-apa. Karena sholat itu bukan balapan, bukan dulu-duluan. Jadi biar yang datang sholat sunnah dulu, datang sholat sunnah dulu tidak apa-apa. Insyaallah begitu. Oke, itu yang ketiga. Ini sudah azan belum tadi? Jam berapa ini? 4.05 ya, 14. Oke, jadi itu Bapak Ibu yang pertama tadi amalan niat. Pasang niat baik itu segala sesuatu lalu usahakan kita melakukan, mudah-mudahan Allah catatkan pahala di situ. Yang kedua apa tadi? Sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Yang ketiga apa tadi? Sholat sunnah fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan terakhir sebagai penutup ini bisa kita laksanakan setiap hari, cuma butuh sekitar 3 menit saja insyaallah. Apa itu? Yaitu berzikir subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Apa keutamanya? Rasulullah menyampaikan siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu berapa banyak Bapak Ibu? Gak bisa dihitung. Maka mudah-mudahan kita berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu saya biasanya praktek itu kalau cuma subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi itu sampai 100 kali tidak nyampe 3 menit biasa. Sebentar sekali. Tapi mudah-mudahan dengan itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, karena kita sadar dosa kita sedikit atau banyak Bapak Ibu. Banyak. Apalagi laki-laki ya Pak. Kita di jalan naik motor sudah fokus. Tiba-tiba di depan ada mbak-mbak seret, bajunya open house. Wah, bajunya celananya pendek, ini bajunya ketat, keangkat seret pas di depan kita. Dilihat atau enggak? Jujur. Primpul Mas. Dilihat dosa, enggak dilihat? Astagfirullah. Malah ibu-ibu yang semangat juga. Nah kita itu Pak, tantangan kita sekarang memang berat kan. Ibu-ibu juga gitu, baru ngumpul mengajar nih, baru duduk santai, tiba-tiba kanan kiri sudah mau, yuk, harus ngerti loh. Nah, harus tahu kurung-kurung, boy, kae lo, nah mulai, pergosipannya mulai lah. Oh ibu-ibu itu kadang pengajian, temanya gibah, ustadznya bahas tentang gibah, di belakang ustadznya digibahin. Kita zaman sekarang godaan untuk berbuat dosa itu memang banyak. Maka mudah-mudahan dengan kita lakukan amalan sederhana ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah hapus dosa-dosa kita dan ganti dengan pahala yang banyak. Oke? Karena semuanya Bapak Ibu, ketika kita masih bisa duduk, kita dihormati orang lain, orang mau duduk dengan kita Bapak Ibu, orang dengar kata-kata kita, orang menghormati kita Bapak Ibu, ingat itu bukan karena kita mulia, bukan karena kita terhormat, bukan karena jabatan kita, bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita soleh, tapi orang masih mau dekat dengan kita karena Allah masih tutupi dosa kita. Kalau Allah buka dosa kita, mungkin gak ada yang mau kenal sama kita.
kecil apapun kita bisa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah ganti dengan pahala yang lebih banyak. Mudah-mudahan demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.